Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang kebiasaan berhutang membuat tidak tenang dan terhina. Yang baru bergabung di channel ini bisa tekan dulu ya subscribe dan lonceng notifikasinya supaya channel ini berkembang, dan tonton terus videonya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan kami ucapkan terima kasih. Kebiasaan berhutang membuat tidak tenang dan terhina. Kebiasaan suka berhutang membuat seorang tidak tenang hidupnya, bahkan bisa jadi akan terhina di mata manusia. Apalagi utang tersebut ternyata tidak digunakan untuk hal yang benar-benar darurat, melainkan hanya untuk kesenangan atau untuk kebutuhan tersier saja. Sebelumnya hidupnya aman dan tentram karena qanaah dan menerima apa yang telah Allah rezekikan berdasarkan usahanya. Tetapi setelah ia sudah berutang, hidupnya tidak tenang dan membuat takut, meneror dirinya sendiri. Keadaan ini sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Jangan kalian membuat takut meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman." Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah utang." Hadis Ahmad silsilah Asi Sahihah nomor 2420. Seseorang yang memiliki banyak utang tentu hidupnya tidak tenang. Dia hanya senang sesaat saja ketika memegang uang tersebut. Setelah itu ia akan merasa tidak tenang karena masih memiliki beban tanggung jawab. Belum lagi ia akan ditagih, bahkan dikejar-kejar oleh orang yang menagih atau dikejar rentenir. Ia pun akan hina kedudukannya di hadapan manusia. Ia akan diremehkan dan tidak punya harga diri. Ia akan mudah dibentak, dihinakan, dan dijatuhkan harga dirinya di depan orang yang berhutang. Inilah pesan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup." Umar bin Abdul Aziz Ma'alim al-Ishalah wa At-Tajdid nomor 22-71. Orang yang punya kebiasaan berutang maka akan mudah terjerumus dalam kebiasaan berbohong dan berdusta. Bahkan sering tidak menunaikan amanah. Bisa jadi ia berjanji akan melunasi bulan depan, tetapi ia berbohong dan tidak berniat melunasi bulan depan. Ketika ditagih, bisa jadi ia berbohong sedang tidak punya uang, padahal ada uang untuk membayar utang tersebut. Bisa jadi dia juga berbohong agar orang tidak menagih utangnya. Misalnya sedang sakit, ada keluarga sedang sakit, atau ada keluarga yang sedang meninggal, dan kebohongan lainnya. Perhatikan hadis berikut di mana ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa engkau sering kali berlindung kepada Allah dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya apabila seorang terlilit utang, maka bila bicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan ingkar." Hadis Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa inilah keadaan mayoritas orang yang suka berhutang. Beliau berkata, maksudnya adalah seperti itulah keadaan orang yang suka berhutang secara umum. Fathul Bari Libni Hajar al-Asqalani. Oleh karena itu,
kita dianjurkan untuk membaca doa berlindung dari sifat suka berhutang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup, fitnah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan utang, penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari. Lihat riwayat Bukhari dalam Al-Fat penyusunan. Semoga kita dijauhi dari sifat berhutang piutang. Wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.